Selebgram Stefy Agnesia meninggal dunia pada Kamis 21 Maret 2022. Mantan istri Samuel Rizal tersebut sempat membagikan foto rongseng dirinya di media sosial. Stefy Agnesia menghembuskan napas terakhirnya di RSCM pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Jenazah Stefy akan dikuburkan pada hari ini, Jumat 22 Maret di TPU Tanah Kusir setelah pelaksanaan sholat Jumat. Sang suami, Anggi Pratama, baru mengunggah kabar meninggalnya sang istri pada Jumat hari ini di akun Instagram pribadinya. Dia meminta agar dibukakan pintu maaf atas kesalahan istrinya tersebut. Sampai saat ini, suami dan keluarga Stefy belum ada yang menjelaskan soal penyebab sang selebgram meninggal dunia. Dari unggahan sang sahabat, Violencia Janet, diduga Stefy Agnesia meninggal karena sakit. Kabar pilu yang datang dari Stefy pun sontak membuat publik terkejut. Bahkan sederet artis masih tidak percaya mantan finalis Gadis Sampul kelahiran 15 Agustus 91 tersebut telah tiada. Publik lantas menyoroti akun media sosial Stefy yang ternyata tidak pernah lagi update sejak Agustus 2023. Stefy Agnesia mulai dikenal oleh publik sejak menikah dengan Samuel Rizal pada 2012 lalu. Namun, hubungan mereka berujung perceraian dan Stefy menikah dengan Anggi. Stefy kemudian membongkar dugaan santet yang ia alami. Bahkan dia juga pernah memperlihatkan beberapa bukti menyeramkan seperti hasil ronsen sampai foto burung mati pada September 2023. 24 dengan agenda pengucapan putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Sengketa pemilihan anggota legislatif 2024 di Mahkamah Konstitusi akan digelar dalam 3 panel. Hal tersebut berbeda dengan sidang perselisihan hasil pemilihan umum untuk Pilpres yang digelar secara pleno. Ketua MK Soehartoyo menjelaskan karena terdapat 9 hakim di MK, maka untuk sengketa Pileg akan dibagi menjadi 3 panel. Pada Jumat 22 Maret, dia juga mengatakan bahwa nantinya masing-masing panel diisi oleh 3 hakim, yang satu diantaranya bertugas sebagai hakim ketua panel. Soehartoyo mengungkapkan untuk sengketa Pileg 2024 yang akan menjadi hakim ketua panel, yakni Ketua MK Soehartoyo. Kemudian Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Arif Hidayat. Hakim ketua panel dipilih berdasarkan 3 unsur, yaitu unsur hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung, unsur hakim yang diajukan Presiden, dan unsur hakim yang diajukan DPR. Soehartoyo adalah hakim MK yang diusulkan oleh MA. Kemudian Saldi Isra diusulkan Presiden, sedangkan Arif Hidayat diusulkan oleh DPR. Selain Arif Hidayat, hakim lain yang juga diusulkan DPR adalah M. Guntur Hamzah dan Arsul Sani. Arif Hidayat dipilih untuk mengisi panel karena dinilai paling senior. Seperti diketahui, P3 rencananya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pileg 2024 karena dianggap merugikan partai tersebut yang tidak lolos ke parlemen. Sementara untuk Pilpres 2024, Tim Nasional Kampanye Anies Muhaimin atau Timnas Amin telah mengajukan gugatan ke MK karena Pilpres yang dianggap curang. Tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, resmi mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga meminta Pilpres diulang tanpa melibatkan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Ketua Hakim Nasional Amin, Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya menggugat bukan soal hasil, tetapi persoalan pemilu. Sebab Timnas Amin menilai pemilu seharusnya berjalan jujur dan adil. Inti utama gugatan yang dilayangkan Timnas Amin adalah masalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden. Lanjutan dari pendaftaran tersebut kemudian dirasa membawa dampak yang begitu luar biasa. Mengingat di satu sisi Gibran sendiri merupakan putra dari Presiden Jokowi. Dampak pendaftaran Gibran inilah yang Timnas Amin uraikan dalam sengketa yang mereka layangkan ke Mahkamah Konstitusi. Seperti pembagian bantuan sosial yang begitu masif hingga aparat pemerintah serta penyelenggara pemilu yang tidak netral.
Jika argumennya diterima oleh MK, Timnas Amin berharap pemungutan suara ulang dapat dilakukan dengan tidak mengikutsertakan Gibran sebagai peserta. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang satu. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menganggap wajar jika ada pendukung Anies Baswedan yang kecewa dengan rencana kedatangan Prabowo Subianto ke partainya. Menurut Sahroni, kekecewaan ini adalah hal yang biasa. Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan mendatangi kantor DPP Nasdem pada Jumat siang. Belum diketahui maksud dan kedatangan Prabowo ke Nasdem. Sahroni pun menganggap jika ada pendukung Anies yang kecewa dengan kedatangan Prabowo, maka hal itu hal yang biasa. Sebab selama ini memang Nasdem tergabung dalam koalisi perubahan yang mengusung Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Namun setelah KPU RI mengumumkan perolehan suara Prabowo Gibran tertinggi dalam pemilu tahun ini, Nasdem mengakui hasil tersebut. Bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers pada Rabu malam memberikan selamat kepada Prabowo Gibran atas kemenangan mereka. Sementara, Tim Hukum Nasional Amin resmi mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis 21 Maret. Prabowo Gibran pun berhasil mengungguli kandidat lainnya dengan meraih 96.214.691 suara. Kemudian Anies Muhaimin berada di urutan kedua dengan 40.971.906 suara. Terakhir, Capres-Cawapres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo Mahfud MD, hanya mampu mengoleksi 27.040.878 suara. PSI P3 nggak lolos gimana? Mana yang baik untuk negara ini, saya kira. Terima kasih Pak. Ya udah tahu, PSI. Presiden Jokowi bungkam soal nasib Partai Solidaritas Indonesia yang gagal lolos ke Senayan. Presiden Jokowi tampak menyudahi sesi wawancara dengan wartawan ketika ditanya nasib PSI yang gagal masuk DPR RI. Diketahui PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep yang juga putra bungsu Jokowi tidak berhasil lolos ambang batas parlemen 4%. Bungkamnya Jokowi terjadi saat ia diwawancara wartawan selepas menonton laga Timnas Indonesia versus Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis malam. Padahal di awal sesi wawancara, Jokowi terus menjawab pertanyaan wartawan. Mulai dari soal keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam, penanganan banjir di Demak dan Kudus, hingga tanggapannya soal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saat itu Jokowi mengaku sudah memberikan ucapan selamat melalui telepon kepada Prabowo dan Gibran. Dia pun menyatakan tidak memberikan arahan kepada Prabowo usai KPU menetapkan hasil resmi Pilpres. Ketika ditanya soal PSI yang tak lolos parlemen, Kepala Negara segera melangkahkan kaki ke arah kiri menuju pintu keluar 7. Namun saat ditanya soal tanggapannya mengenai jersey Timnas yang baru, Jokowi terlihat hendak berbalik arah dengan menengok ke arah belakang dan melihat wartawan yang bertanya. Dia diam sejenak, kemudian mengacungkan jempol sembari tersenyum. Setelahnya, Jokowi kembali berjalan menuju pintu keluar dan menaiki mobil RI1.
Sebelumnya diberitakan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU, PSI mendapatkan 4.260.169 suara dari total 84 daerah pemilihan. Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 yang mencapai 151.796.630 suara, PSI hanya meraup 2,8% suara. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4% suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. Arahannya kepada calon presiden. Ya, nggak perlu lah Pak Prabowo. PSI Udah P3 tahu nggak lolos gimana? Mana yang baik untuk negara ini, saya kira. Makasih Pak. Dia udah tahu. PSI. Ya. Nggak pakai jersey baru, Pak. Nggak pakai jersey yang baru, Pak. Jersey yang baru tanggapannya gimana, Pak? Jersey timnas yang baru. Terima kasih. Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di Nasdem Tower yang menjadi markas DPP Partai Nasdem pada Jumat siang. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung disambut pelukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dalam pantauan tribunnews.com, Prabowo tiba sekitar pukul 13.36 waktu Indonesia Barat dengan menumpangi mobil Alphard putih. Dengan setelan jas rapi, Surya Paloh langsung menyapa Prabowo yang mengenakan kemeja putih panjang dengan peci hitam. Surya memberikan pelukan hangat saat Prabowo tiba bersama jajaran elit Gerindra. Selain itu, keduanya juga saling memberikan salam hormat. Mereka tampak tersenyum ketika bertatap muka. Prabowo dan Surya Paloh pun kemudian masuk ke dalam gedung dengan beriringan. Mereka tampak berjalan di atas karpet merah di Nasdem Tower. Mereka juga sempat bergandengan saling memapah ketika menaiki anak tangga. Terpantau Prabowo didampingi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono. Sementara dari pihak Nasdem, terlihat Surya Paloh didampingi oleh Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, dan beberapa jajaran DPP Partai Nasdem. Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Pertemuan antara Capres terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan. Bahkan Prabowo mengakui dirinya beberapa kali menawari Surya Paloh untuk bergabung ke pemerintahannya mendatang. Terpantau Prabowo menyambangi DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta pada Jumat 22 Maret siang. Pertemuan tersebut berlangsung kurang dari 1 jam. Usai pertemuan tertutup, Prabowo mengakui bahwa dirinya ingin menjaga silaturahmi dengan partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju. Terlebih Surya Paloh sudah memberikan selamat kepada dirinya dan juga Gibran yang dinyatakan menang dalam Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga mengakui dirinya beberapa kali menawari Surya Paloh dan juga Nasdem untuk bergabung bersama dirinya dan Gibran. Namun terlihat Surya Paloh hanya menanggapi dengan tertawa. Belum diketahui secara pasti apakah kedatangan Prabowo tersebut ingin menjanjikan kursi menteri untuk Nasdem di dalam kabinetnya. Terpantau Prabowo Subianto didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dan Waketum Partai Gerindra Sugiono. Sementara di sisi Paloh terlibat ada Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, dan beberapa jajaran DPP Partai Nasdem lainnya. Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Penghargaan Pak Prabowo aja. Partai Nasdem dinilai memiliki rencana baru dan mulai meninggalkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Terlebih Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan kemungkinan pihaknya bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran masih sama besarnya. Capres terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta pada Jumat 22 Maret siang.
Prabowo mengakui dirinya selalu menawari Surya Paloh untuk bergabung ke pemerintahan yang mendatang. Merespons hal tersebut, Surya Paloh tidak mengatakan dengan tegas apakah Nasdem akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut dia, semua kemungkinan bisa terjadi. Apakah nantinya berada di luar pemerintahan atau bergabung di kabinet? Karena kemungkinan tersebut masih sama besarnya. Dia juga meminta untuk semua orang menunggu apa yang akan terjadi ke depan. Sebelumnya pada Rabu 20 Maret malam, Surya Paloh mengaku menjadi oposisi atau koalisi belum menjadi prioritas utama Nasdem. Akan tetapi, apabila hal ini terjadi, Partai Nasdem kemungkinan akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo bertolak belakang dengan sikap Anies yang menolak pengumuman KPU terkait hasil Pilpres 2024. Secara terpisah, Timnas Amin tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Surya Paloh dan Prabowo. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan mengatakan pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem yang menerima silaturahmi Prabowo di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Iwan mengatakan bahwa Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan mengatakan akan ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Ada kemungkinan nggak? Bang Ala kemarin mengatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas. Artinya nanti setelah Oktober kalau diajak sama Pak Prabowo akan bergabung dengan Kita lihat perkembangan ke depan. Berarti ada kemungkinan Mempertimbangkan itu ya Pak? Itu 50-50 possibility-nya, Mas. Pak tidak mengkhawatir mengembosi upaya di MK Pak? Di MK kan sedang berjuang Pak. Pasukan Israel mengklaim telah menahan ratusan pejuang Hamas dan Jihad Islam, termasuk sejumlah pejabat keamanan dan komandan militer selama penggerebekan yang meluas di Rumah Sakit Utama Gaza Al-Shifa. Akan tetapi, Hamas membantah klaim Israel mengenai penangkapan di rumah sakit tersebut. Melansir Reuters pada Jumat 22 Maret 2024, pasukan Israel memasuki rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza pada Senin dini hari dan menyisir kompleks yang luas tersebut. Menurut IDF, mereka menemukan terowongan yang terhubung dengan jaringan terowongan yang digunakan sebagai markas pejuang Palestina. Dikatakan bahwa tentara mereka telah membunuh ratusan pejuang dan menahan lebih dari 500 tersangka, termasuk 358 anggota kelompok militan Islam Hamas dan Jihad Islam. Ini merupakan jumlah terbesar sejak awal perang hampir 6 bulan lalu. Di antara para tahanan, terdapat 3 komandan senior militer Jihad Islam dan 2 pejabat Hamas yang bertanggung jawab atas operasi di tepi barat yang diduduki, serta pejabat keamanan internal Hamas lainnya. Sementara itu, Hamas tadi malam juga membantah tuduhan militer Israel yang mengklaim bahwa tentara menangkap anggota gerakan tersebut di rumah sakit Al-Shifa. Hamas menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang masuk dalam daftar tersebut adalah akademisi, dokter, dan pemimpin masyarakat sipil yang berlindung di rumah sakit. Semua orang hanyalah warga sipil yang juga berlindung di dalam kompleks tersebut setelah melarikan diri dari pengeboman yang berlangsung terus-menerus. Pemerintah di Gaza menuduh militer Israel melakukan operasi intensif dan sengaja membunuh 13 pasien di dalam rumah sakit. Pasukan Israel melarang jemaah Muslim yang hendak melaksanakan sholat Jumat untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa pada Jumat 22 Maret 2024. Para saksi mata mengatakan bahwa tentara juga menyebar pasukannya di sekitar masjid untuk membatasi akses umat Muslim. Mengutip kantor berita Wafa, Israel meningkatkan militernya di sekitar pos pemeriksaan Kalandia, Zaitun, dan Bethlehem yang mengarah ke masjid. Pasukan Israel dilaporkan memulangkan ratusan jemaah dari pos pemeriksaan tersebut dengan alasan mereka tidak memiliki izin yang diperlukan. Wafa mengatakan ratusan tentara telah dikerahkan di sekitar masjid. Salah satu warga Palestina bernama Abdullah Hamayel, 63 tahun, mengatakan
Pihak berwenang Israel melarang dia masuk ke Yerusalem. Tentara tersebut mengklaim bahwa dirinya tidak mendapatkan izin meskipun ia membawa paspor Amerika. Sementara itu, Beida Omar, 71 tahun, mengatakan bahwa tentara Israel mencegahnya memasuki Yerusalem. Karena menurut klaim tentara tersebut, dirinya tidak mengikuti instruksi mereka untuk kembali ke tepi barat sebelum salat maghrib Jumat lalu. Diketahui Israel membatasi masuknya warga Palestina dan Muslim Israel ke masjid di bulan suci Ramadan, di mana sebagian besar umat Muslim berusaha untuk sholat di masjid. Tak hanya saat ini saja, mereka sebelumnya telah melarang umat Muslim melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa. Hanya pria berusia di atas 55 tahun, wanita di atas usia 50 tahun, dan anak-anak di bawah usia 10 tahun yang diizinkan masuk ke Yerusalem. Namun, tentara dan polisi Israel menghalangi dan mencegah umat Islam untuk kembali melaksanakan sholat Jumat berjamaah selama bulan puasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.